Hai guys, jumpa lagi bersama aku di sini Pick a Card Reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak resonate untuk semua orang. Oke, selebihnya kita sendiri yang paling tahu yang terbaik buat kehidupan kalian. Semoga readingan ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik subscribe dan like ya guys. Oke, tema kali ini mengenai apa yang ditakutkan orang ketika berinteraksi dengan dirimu. Oke, seperti biasa ya guys, ini ada dua file. Aku sudah pilih ya. File pertama ada honesty. Oke. File kedua acceptance. Oke guys, untuk file yang pertama untuk kartu honesty ya guys. Oke, ini sudah aku shuffle sebelumnya. Kartu-kartunya sudah keluar ya guys. Oke, gunakanlah selalu intuisi kamu. Oke, buat kamu yang milih file ke-1 dengan tanda dengan kartu honesty ya guys. Oke. Di sini bersama teman-temannya ada kartu Five of Cups, Six of Cups, guys. Dan Nine of Cups, Six of Swords, dan kartu The Hangman. Oke. Oke, seperti apa baca tebaran di kartu ini? Jika kamu merasa tertarik dan terkoneksi untuk menyimak readingan ini, so guys, di sini readingannya bersifat elemen, ada elemen water sign. Oke, ada juga yang berzodiak Aquarius, Gemini, Libra, dan strong energinya berasal dari water sign seperti Cancer, Pisces. So guys, mari kita lihat apa yang ditakutkan orang ketika berinteraksi dengan dirimu atau berkaitan dengan kamu ya. Di sini mereka takut kalau kamu tidak suka dengan apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan atau bagaimana bersikap. Ya, ditakutkan orang ketika berinteraksi dengan dirimu. Mereka takut kalau kamu tidak memberikan kesempatan bagi dia atau mereka untuk mengungkapkan isi hatinya atau pemikirannya ya guys. Oke. Mereka takut kamu itu langsung menolak gitu guys, tanpa meminta alasan atau penjelasan lebih mengapa dan apa seperti itu. Ya, kenapa mereka takut duluan? Sebab mereka kayak kurang pede atau kurang percaya diri guys dengan apa yang mereka sampaikan atau pemikiran mereka sendiri. Belum apa-apa mereka sudah kayak ragu-ragu, belum apa-apa udah kayak takut untuk menyuguhkan informasi atau pendapat mereka atau opini mereka ke kamu. Takut ditolak sama kamu, atau takut kalau kamu langsung tidak memberikan ruang atau kesempatan untuk mereka membahas atau menyatakan sesuatu yang ingin mereka sampaikan mengenai sudut pandang mereka terhadap suatu pemikiran tertentu ya guys. Oke, next di sini apa yang ditakutkan orang ketika berinteraksi dengan kamu? Ada kartu Six of Cups. Tadi Five of Cups ya guys. Oke, sekarang Six of Cups. Oke. Nih, biar kelihatan ya guys. Ups. Lagi. Oke, tinggal sambung guys kok. Ini dulu tadi salah aku ini dulu. Ya, takut kalau kamu itu mengungkit masa lalu ya guys, mengungkit kebaikan kamu atau apa yang sudah kamu lakukan terhadap dirinya guys. Orang tuh takut ya kalau kamu itu kayak mengungkit sesuatu yang sudah berlalu, entah itu kejelekan mereka atau hal buruk yang pernah mereka lakukan, semacam kayak aib atau sesuatu yang tidak cacat atau tidak bagus untuk diperbincangkan kembali guys. Orang yang selalu menutupi kesalahan mereka di masa lalu dan tidak ingin membahasnya. Ya mungkin kamu memiliki memori yang kuat atau kamu memiliki ingatan yang super dahsyat gitu, sehingga sedikit saja kesentil sesuatu yang mungkin saja flashback atau review ke masa lalu itu menjelaskan ulang panjang lebar gitu guys, dan itu membuat orang merasa nggak nyaman kalau kamu ntar putar ulang cerita-cerita yang sudah berlalu ketika
orang banyak melakukan kesalahan terhadap dirimu atau terhadap orang lain gitu guys, itu kamu ungkit lagi mereka, maka itu membuat dirinya merasa nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman gitu guys. Jadi ketika berhadapan sama kamu atau berinteraksi dengan dirimu, orang takut kalau kamu mengungkit masa lalu mengenai kesalahan mereka guys. Atau sebaliknya guys, orang takut kalau kamu mengungkit kebaikan dirimu terhadap mereka. Mungkin mereka ini ada yang berutang jasa sama kamu guys, tapi mereka mungkin telah berbuat culas atau curang sama kamu atau berlaku kurang baik terhadap dirimu guys. Ya jadi kalau ketemu kamu ya ketika berinteraksi dengan dirimu, ya takut kalau kamu mau mengungkit kebaikan kamu terhadap dirinya, dan mereka itu kayak merasa malu gitu guys kalau ketahuan bahwa kamu banyak berjasa kepada dia, atau mereka itu malu aja karena ketahuan sama orang-orang gitu guys. Sementara mungkin saja mereka ini pernah menjelekin kamu di belakang layar sama orang-orang gitu ya. Nggak taunya ketika kamu bercerita tentang apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat, hal-hal baik yang pernah kamu lakukan kepada dia atau mereka, itu benar-benar kayak bisa mencoreng wajah mereka, atau benar-benar kayak bisa menenggelamkan mereka gitu. Mereka benar-benar malu karena mereka sudah terlanjur menjelekkan kamu, sementara kamu udah begitu berjasa kepada mereka gitu guys. Bisa jadi mereka itu ya yang ditakutkan oleh orang banyak berbuat salah kepada dirimu ketika berinteraksi dengan dirimu. Nah, seperti itu. Next, yang ditakutkan orang yang berinteraksi dengan dirimu ada psychosote. Ya guys. Oke. Bersikap dingin atau mendiamkan mereka. Kamu kayak nggak berminat untuk mendengarkan mereka ya, atau mendengar ocehan mereka. Itu yang ditakutkan mereka ketika berinteraksi dengan dirimu. Karena kamu ini termasuk orang yang sepertinya sulit untuk diprediksi guys. Sulit untuk diperkirakan seperti cuaca. Nggak mudah untuk memperkirakan atau memprediksi dirimu guys. Kamu memang terlihat ceria, terlihat bersemangat, terlihat baik-baik saja. Namun pada momen tertentu, pada masa tertentu, kamu bisa saja berubah menjadi seseorang yang dingin atau seorang yang seperti pendiam. Ya, ketika pembahasannya tidak kamu sukai atau mungkin menyinggung perasaanmu, ya guys, kamu akan bersikap tidak terduga. Dan orang juga tidak bisa menduga-duga apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang sedang kamu pikirkan. Itu kenapa ya? Orang jadi kayak berhati-hati banget ketika berinteraksi dengan dirimu. Takut kalau kamu menyinggung perasaanmu atau membuat kamu merasa tidak betah atau tidak nyaman ketika berinteraksi dengan mereka. Nah, seperti itu guys. Dan next, apa yang ditakutkan orang ketika berinteraksi dengan dirimu? Ada Nine of Cups. Oke. Nine of Cups ini guys. Oke, sampai mana ya kita ya? Sebentar guys. Jadi mungkin kamu merasa bahwa mereka itu yang mereka lakukan ini itu bukan urusanmu gitu. Jadi kamu ini tipe orang yang kayaknya kalau menanggapi atau merespon sesuatu itu, jadi kamu itu tipenya kalau kamu menanggapi atau merespon sesuatu itu ya ala kadarnya aja atau sekedarnya aja ya guys. Singkat padat berisi guys. Kamu ditanya ya jawab, tidak ditanya ya diam kayak gitu. Jadi orang serba salah untuk memperlakukan kamu, pengen ngajakin kamu gabung untuk berinteraksi atau sama-sama kolaborasi ya, takut kalau kamu tidak suka, ya pengen diamin kamu, ya khawatir kalau kamu tersinggung. Jadi kayak serba salah gitu guys. Karena memang sudah bersifat watak kamu ya guys. Kamu ini lebih banyak mengamati daripada cuap-cuap atau koar-koar ngomong gitu guys. Kamu ini tipe orang yang suka ngomong itu seperlunya aja, tidak suka ngomong ngomong yang tidak penting guys. Kamu tuh ngomongnya mungkin 1-2 kata aja, 1 kalimat 2 kalimat guys, tapi apa yang kamu sampaikan itu sepertinya berbobot atau berkualitas walaupun terkesan apa adanya. Nah, seperti itu. Oke, the last, apa yang ditakutkan orang ketika berinteraksi dengan dirimu? Ada kartu The Hangman. Oke, semoga terlihat ya guys. Oke.
orang takut kalau kamu itu ngejat dia atau mereka, ya ketika mereka curhat sama kamu atau berbagi story dengan dirimu mengenai kehidupan mereka, mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan, apa yang sudah mereka perbuat ke gitu, ya mereka takut aja kalau kamu langsung menghakimi atau ngejat mereka guys, karena mungkin kamu ini terlihat begitu pendiam, tidak banyak cakap, tidak banyak ngomong, tapi sekali ngomong itu benar-benar tajam, nyelkit guys, kamu bisa mengatakan kata-kata yang sepertinya tepat sasaran guys, makanya kayak terkesan tajam atau pedas. Nah, seperti itu guys. Oke, untuk file kedua, kamu bisa pilih untuk di video berikutnya ya guys. Oke. Di video aku selanjutnya. Ini untuk file pertama dulu. Oke. Kamu bisa tonton di video ini atau disambung ke video berikutnya ya guys. Oke. Semoga resonate dan semoga kalian suka. Jangan lupa klik like, subscribe.